kita harus siap menghadapi perang. Kita harus siap menghadapi setiap kegoncangan, kegaduhan. Ada dan tidak adanya perang bukan urusan kita. Ada dan tidak ada huru-hara bukan urusan kita. Kita berdoa, kita berharap untuk tidak ada. Tapi tugas kita dibayar oleh negara, kita dibentuk oleh negara, kita dipelihara oleh negara untuk siap menghadapi bencana apapun. Ya. Sebagai pemimpin, ajaran leadership, apakah leadership dari timur, leadership dari Islam, leadership dari Barat, dari Yunani, leadership dari Jawa, dianjurkan untuk pemimpin itu tidak boleh lugu. Ya. Apalagi katanya lugu itu singkatannya lucu dan goblok. Jadi kalau lugu itu tidak boleh, ya kan? Bahkan ajaran nenek moyang kita, eling lan waspada. Kita harus selalu ingat dan waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kehormatan yang diberikan kepada saya untuk bicara dalam forum pimpinan dan calon-calon pimpinan Polri. Kalau saya tidak salah ingat, ini pertama kali saya bicara di depan forum Polri. Saya ralat kedua kali. Pertama kali di forum calon-calon pimpinan Polri. Karena pertama kali saya di Brimob. Waktu saya diberi warga kehormatan Brimob. Jadi ini kedua kali. Dan terima kasih kesempatan ini. Saya diminta membahas sedikit tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan. Saya kira ini relevan, jadi saya akan langsung membahas tentang bangsa Indonesia. Tapi karena nanti ini menyangkut masalah pertahanan, keamanan dan sebagainya, saya mohon wartawan ini off the record, ya, di kalangan kita saja, di kalangan Polri dan kita saja kalau bisa, ya. Ini karena kalau kita bicara masalah pertahanan pasti menyangkut kerahasiaan negara, dan kita terus terang aja, menurut saya Indonesia ini sangat longgar, sangat santai di bidang kerahasiaan negara. Ya. Mungkin ini akibat sistem neoliberal yang masuk ke negara kita. Jadi seolah-olah Indonesia tidak boleh punya rahasia. Seolah-olah apa yang kita buat ya tidak boleh sesuai dengan apa yang dibuat oleh negara-negara lain. Jadi di dunia ini berlaku standar-standar tidak hanya ganda, standar mungkin multi ganda. Negara A boleh buat seenaknya dan negara-negara lain tidak boleh berbuat. Kuncinya adalah kekuatan, power. Jadi saudara-saudara, saya mulai saja ya dengan langsung saya sampaikan adagium
ya yang berlaku di dunia ini, karena Indonesia ini negara keempat terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk, negara sebesar Eropa. Di Eropa ada 27 negara, mungkin 29 negara sekarang. Kita satu negara. Anda bisa bayangkan, 29 kepolisian, kita satu kepolisian. 29 menteri pertahanan, kita satu menteri pertahanan. 29 angkatan darat, 29 angkatan udara, 29 angkatan laut. Kita satu. Jadi mengelola, menjaga, membela, mengamankan negara kita bukan pekerjaan yang ringan atau biasa. Dan bukan saja kita negara begitu besar, 3 zona waktu, dari ujung barat ke ujung timur, sama dari London ke Moskow. Tidak hanya besarnya, tetapi kayanya luar biasa. Kekayaan kita luar biasa. Karena itu, dari ratusan tahun, negara-negara Eropa dari jauh datang ke sini mencari kekayaan di kepulauan kita, di Nusantara kita. Bukan kita yang ke sana, mereka yang ke sini. Jadi kita harus mengerti ini. Saudara-saudara, negara yang begitu besar, negara yang begitu kaya, tidak berkenan di hatinya beberapa negara dan beberapa tetangga kita. Saudara-saudara, kita bangsa yang ramah, kita bangsa yang baik. Kalau datang tamu, kita menerima dengan tangan terbuka. Ini sudah genetika kita, ini watak kita. Dari semua suku di seluruh Nusantara ini, kalau kedatangan tamu, iya kan? Walaupun tidak diundang tamunya, mangga, pinara. Kalau kita kurang gula, ke tetangga pinjam gula, pinjam kopi. Begitu ramah kita. Suku-suku indigenous, suku-suku pribumi di seluruh dunia rata-rata begitu ramah, suka dengan kedatangan tamu. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, saking baiknya kita jadi lugu. Ya. Masalah lugu dalam pelajaran sejarah dan pelajaran leadership itu tidak baik. Ya. Sebagai pemimpin, ajaran leadership, apakah leadership dari Timur, leadership dari Islam, leadership dari Barat, dari Yunani, leadership dari Jawa, dianjurkan untuk pemimpin itu tidak boleh lugu. Ya. Apalagi katanya lugu itu singkatannya lucu dan goblok. Jadi kalau lugu itu tidak boleh, ya kan? Bahkan ajaran nenek moyang kita, eling lan waspada. Kita harus selalu ingat dan waspada. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau Anda perhatikan leaders yang berhasil, ya, pemimpin perusahaan, entrepreneur yang hebat, apakah Warren Buffett, apakah Bezos, Steve Jobs, mereka mengatakan apa? Paranoia itu perlu bagi pemimpin. Apalagi di bidang kita, di bidang security, di bidang pertahanan, di bidang keamanan. Saudara-saudara, dulu senior-senior saya, angkatan 45, mengajarkan kepada saya dan lifting-lifting saya, mereka ajarkan selalu siap untuk keadaan yang paling jelek, bukan keadaan yang paling baik. Kita berharap, kita berdoa keadaan yang paling baik, tapi kita harus siap
untuk keadaan yang paling jelek. Nah, ini kadang-kadang berat bagi kita di bidang kita, di bidang kemiliteran, di bidang kepolisian dan sebagainya. Karena masyarakat di seluruh dunia tidak suka kekerasan, tidak suka perang. Tapi kekerasan dan perang bagian dari sifat manusia.